Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lupa Bang. Iya, kesempatan untuk siang hari ini dan kita ada kedatangan tamu kebetulan dari mana tadi, dari Papua ya. Terus dia ada kunjungan ke tempat kita, ya sekalian aja kita podcast, lama nggak ketemu. Ini sebenarnya orang dalam ini. Orang lama. Orang dalam dari luar. Nah gini, orang ini kocak. Jadi santai aja untuk hari ini kita akan nanya-nanya seputaran beliau. Karena dulu beliau ini kita kenal sebagai, mana ya, kita bisa mengambil pelajaran hidup lah dari beliau. Jadi kurang lebih gitu ya. Karena dulu kan kita sama-sama menderita. Terus sekarang dia udah sukses. Dia juga kesini kemarin, saya udah iming-imingin, udah dibikinkan buras sama coto, tapi ya karena kejauhan tempatnya, terus kita kemarin nyari daun pisang juga nggak ada. Pisangnya belum ketemu ya. Ya jadinya kita ngobrol-ngobrol santai aja, kita udah kasih bikin kopi. Oke, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Bang Unding. Kabar baik. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Iya. Ini kalau nggak baik berarti saya nggak duduk di sini. Iya, sama Bang ya. Perjalanan dari mana kemarin? Dari hari apa ya? Ada di Jakarta. Dari hari Kamis tanggal 1 September tiba di Bandara Soekarno-Hatta kurang lebih jam 5. Terus kemana? Nginap di mana? Kok baru ngabarin kalau di salah satu hotel yang ada di Jakarta Utara. dari hari Kamis? Kelapa Gading ya. Ketahuan dia baru waktu tadi ini hari Sabtu. Ketahuan kalau ada di Jakarta. Itu saking sibuknya. Sibuk. Karena ya harusnya dia ngabarin dulu sebelum kesini, waktu harusnya sih dari hari Selasa Rabu. Karena dia dulu anak buah saya, cuman sekarang kebalik. Nah, jadi bos. Ya. Buah anak ya. Nah, ini kan sering pindah-pindah tugas ya. Jadi saya terakhir tahu itu ada di kabupaten di Sulsel, tiba-tiba ada di Papua. Itu gimana rasanya pindah-pindah gitu, Bang Unding? Ya rasanya seperti layaknya orang yang pindah-pindah. Ini cocok nggak ini jadi pemimpin? Ini di kantor gimana ya kalau seperti ini ya? Ya seperti apa ya namanya, orang yang melanglang buana ke sana kemari. Dengan berpindah-pindah, dengan sendirinya kita banyak belajar ya. Itu kamera sana, Bang. Oh ya, siap. Kita banyak belajar, mempelajari berbagai macam budaya di berbagai daerah. Dengan berpindah-pindah wawasan kita menjadi lebih terbuka. Ya, kita jadi mengenal adat kebudayaan dari satu daerah dengan daerah lain. Dari situ kita bisa belajar betapa kayanya Indonesia ini. Seperti itu Bang. Jadi kalau pengalaman udah banyak ya kalau pindah-pindah gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya? Kalau kata orang sih dipindah-pindahin mau kemana aja, yang penting masih ketemu orang, masih ketemu aspal, masih ketemu mobil. Yang penting nggak keluar rumah ketemu singa aja itu ya, Bang. Iya. Saya masih bisa lihat atap genteng rumahnya orang, masih bisa lihat pagarnya orang, ya masih bisa lah. Itu masih mau gitu. Boleh lah. Kutub ada orang nggak? Tapi kan ini ngomong masalah apa budaya kebiasaan ya di tempat orang kan. Iya. Berarti kalau masalah atau kuliner gimana, Bang? Ngaruh nggak tuh? Kan kita kenal dia pemakan apa jerawan ini. Iya, pemakan jerawan. Makanya suaranya agak serak tuh. Iya. Saya sebenarnya agak pilek ini, makanya suaranya suara agak serak-serak, becek lah begitu. Jadi kita kenalkan Bang Unding kan pemusik juga nih. Dulu kalau ada dulu. ada band gitu kan, kita tuh paling ngandelin dia. Jadi kalau kita lagi butuh pemain, lagi kurang pemain bass umpamanya, kita ngandelin dia. Butuh pemain drum, kita ngandelin dia lagi karena dia serba bisa. Sekarang masih? Sudah enggak lagi. Enggak lagi apa enggak sempat? Ya bisa dibilang enggak sempat, bisa dibilang tidak lagi. Yang penting enggak lagi deh. Ya. Jadi dulu tuh, jadi sekarang dia tuh udah jadi apa ya, pejabat ya. Alhamdulillah ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Iya, nggak boleh kita inilah. Pokoknya kita buka di sini kali aja ada anak-anak buahnya nonton. Kok itu bos saya nggak
publish gitu kan. Jadi ya, cuman ya kalau di sini dia sebagai anak buah saya. Iya, siap. Ya boleh jadi Siap. bos di sana. Siap, bos. Dia anak buah saya. Iya, siap. Karena dulu tuh kita sama-sama lapar gitu. Iya. Kita pernah ngerasain sama-sama lapar. Pernah tuh saya ke rumahnya dia lagi terkapar tuh, tengkurap. Saya bangunin, kok tidurnya aneh ini kan. Gaya tidurnya kan nggak biasanya seperti itu. Pas kita bangunin, ternyata dia pingsan, lapar, haus ya. Itu kan waktu ditinggal sama orang tua. Orang tua kan tugas ke ini ya keluar pejabat daerah juga. lah gitu. Iya, karena pejabat juga kan, jadi ya anaknya ditinggal di rumah. Gede tapi nggak ada makanan ya. Dikasih duit buat beli makan, beliin rokok semua. Terus pasang lotre. Nggak bercanda. Terus dulu belum ada game-game online gitu, jadi nggak jadi online. Masih zaman dulu ya. Iya. Jadi dia tuh pernah itu tengkurap, ingat nggak? Jadi saya bangunin, kok nggak goyang nih orang? Ternyata udah pingsan gitu. Nahan lapar. Betul. Iya. Waktu itu. Ya. Jadi ada air di rumah nih, tapi pompa airnya tuh nggak jalan. Iya. Jadi tahu kan kalau anak muda kan semua nggak kerawat gitu. Iya. Jadi pompa nggak jalan, nggak ada air. Iya. Belum zaman air mineral apa yang sekarang dispenser gitu, belum. Iya, dulu belum ada waktu Masih itu. masak airnya. Airnya masih dimasak, belum yang namanya air galon itu masih sangat jarang waktu itu. Nah, jadi dulu kebanyakan kita kalau mau minum ya masak air dulu. Terus kalau nggak masak air? Ya, masak air nggak minum. Kenapa nggak masak air? Ya malas. Males katanya. Pas saya itu mau bakar rokok nih, coba di kompor, kan kita nggak punya korek nih. Nggak ada gasnya, guys. Air nggak ngalir, mesin air rusak. Iya. Gas. Dulu ya, itulah zamannya kita serba kere ya waktu itu. Saya masih ingat dulu kalau mau ngerokok satu batang itu satu batang bisa sampai berempat ya. Kita dulu ya. Iya, berempat. Apa namanya, estafet ya namanya. Merokok estafet satu batang berempat. Kita sampai rebutan waktu itu. Itu pun satu batang utang gitu. Buka kartu dia. Jadi Bu Haji yang berasa ditangin. Alhamdulillah sekarang ini udah bisa beli rokok lah tuh rokok. Iya, sudah bisa beli rokok ya. Meskipun cuma sebungkus seminggu ya. Sebungkus seminggu boleh lah. Sebungkus seminggu. Iya, ini dulu di sini tadi dari pagi sampai siang udah 2 bungkus hari. Ya jadi dulu itu ya memang nyamannya susah ya. Iya. Karena memang harga rokok waktu itu berapa ya? Seketeng itu cuman cepet ya 100 rupiah. Sebatang itu kira-kira 100 perak ya. Iya, 100 rupiah istilah kita dulu. 100 rupiah dulu istilah kita. Sebatang ya. Tapi susah juga beli. Iya, susah juga sampai ngutang. Iya, jadi saya tuh kalau dulu nih belet ngerokok, mau ke rumahnya dia nih, saya isap dulu sampai habis baru saya ke rumah dia. Karena kalau rokoknya saya bawa ke sana bisa saya isapnya cuman 1/3. Karena dia ngerokoknya gitu, ngisap sekali tapi napasnya tuh panjang banget. Iya. Kalau teringat masa itu ya, aduh. Kayaknya nggak percaya kok sekarang bisa begini ya. Iya, dulu itu kan masa depan kita suram. Suram ya. Seperti nggak punya masa depan waktu itu. Kita sempat mikir loh, nanti ini kita mau jadi apa ya kok begini terus ya. Tapi alhamdulillah rezeki Allah itu datangnya dari mana saja ya. Ini yang patut kita syukuri. Ya kalau rezeki kita akan kemana sih biasanya? Iya. Jadi ya kalau dulu pernah susah paling tidak itu sudah jadi cerita untuk sekarang kan. Jadi kita juga pernah ngalamin gitu. Itu juga untuk menumbuhkan rasa solidaritas kita kepada teman-teman kita. Jadi teman-teman anak-anak muda sekarang ya, jangan pesimis lah. Kalau sekarang masih belajarlah dari kita dulu. Apa yang perlu dipelajarin? Nah, dari masa-masa sulit kita dulu sebenarnya itu mendewasakan kita sebenarnya. Coba ceritakan. Nah, seperti kita yang kita bahas tadi itu, rokok sebatang berempat. Dari situ kita belajar gimana soliditas kita sebagai kawan, sebagai saudara. Rasa persaudaraan bisa terpupuk dari situ. Iya, betul. Sama-sama berangkat dari sama-sama susah ya. Gitu. Makanya kalau ada teman yang walaupun dia udah jadi bos nih, tapi kalau ketemu kita yang pernah sama-sama susah, dia akan tetap jadi anak buah saya. Bos saya ini, bos saya.
Iya, karena saya dulu kalau punya rokok sebatang saya bawain ke dia. Makanya dia harus tetap ingat itu. Karena dulu rokok itu penting banget. Kita lebih milih tidak makan daripada tidak merokok. Tidak ya. merokok waktu itu. Untung Daripada makan nggak ada rokok, mending rokok tidak makan. ya, iya. Gitu. Pasti teman-teman juga banyak yang ngerasain itu. Iya. Banyak yang mengerti bagi orang-orang anak muda yang ngerokok lah. Iya. Bang, rokok ini kira-kira dampaknya gimana nih sama umur? Memperpanjang umur kah atau memperpendek umur kah di luar dari ini ya? Karena umur kan di tangan Tuhan gitu kan. Malah saya baru mau jawab nih, tergantung ajal kan begitu. Ya, terlepas dari itu kira-kira gimana? Iya. Sebenarnya panjang pendeknya umur seseorang tidak semata-mata ditentukan dari rokok ataupun yang lainnya. Banyak faktor dari segi kesehatan. Kan banyak juga orang yang tidak merokok tapi umurnya pendek, ada juga. Ya, Orang merokok bahkan umurnya panjang. Kalau kita lihat orang-orang tua kita, nenek-nenek kita di kampung dulu itu kan perokok tapi kadang umurnya sampai 90-an. Ya kan? Berarti pendek umur bukan karena rokok. Faktor rokok boleh ada dari faktor rokok karena jelas Tapi ada juga ngaruh dampak buruk terhadap kesehatan. Iya, tetap. Cuma tidak bisa dijadikan satu-satunya faktor. Ngomong-ngomong soal rokok, saya sambil ngerokok aja. Oh, saya juga kalau begitu. Oke, nggak apa-apa ya. Saya sambil minum ya. Gak apa-apa kan sambil rokok biar santai. Kita bahas rokok sih, jadi saya jadi ngiler pengen ngerokok ada apa rokok ada depan kita juga. Itulah. Sebenarnya yang mempengaruhi kesehatan, kondisi kesehatan hingga panjang pendeknya umur itu dari pola hidup aja sebenarnya. Apa pikiran? Jadi intinya untuk bisa hidup sehat itu ada 3 kunci lah sebenarnya. Pola makan sehat, pola istirahat yang sehat, dan olahraga teratur. Kalau ketiga ini bisa kita jaga dengan baik, maka rokok dengan sendirinya bisa diimbangi dengan itu. Meskipun kita perokok, tapi kalau tiga poin utama ini bisa kita jaga, insya Allah kita sehat. Iya dok. Iya dok. Tapi enggak. Kalau saya lihat ya, jadi gini. Ini kalau saya salah ya, ini pemikiran saya sendiri. Berarti nggak benar kalau salah. Jadi gini, nggak aja nih ada anak orang kaya yang di pinggir gitu kan. Dia kena hujan dikit, flu, batuk, demam. Sementara kan ada anak-anak jalanan ya, maaf ya, di lampu merah tuh kena hujan, basah kering tuh bajunya dalam sehari bisa sampai 3 kali. Iya. Tapi masih tetap kuat, nggak sakit gitu. Jadi kalau saya anggap nih ya, orang yang orang yang nggak merokok itu ya dia rentan terhadap penyakit. Kalau saya, jadi kalau orang merokok itu ya mungkin karena dia udah kebal, udah sering merokok, akhirnya paru-parunya jadi kebal juga. Beda sama orang nggak pernah merokok terus jadi pasif, ngisep asap rokoknya orang. Jadi bukan karena orang bilang perokok pasif sehingga berbahaya, bukan. Tapi karena dia nggak biasa aja ngisep asap rokok gitu. Kebiasaan, faktor kebiasaan. Yang kedua juga ngerokok itu menjaga pikiran. Iya. Jadi orang-orang perokok itu kalau stres lainnya ke rokok, akhirnya kan dia bisa bertahan lebih lama, lebih lebih baik gitu. Kalau orang yang ngerokok kan biasanya keluarnya nggak tahu kemana. Sampai kan maaf ya, ini pemikiran saya pribadi. Ada yang lompat dari jembatan, ada yang jalan nyebrang di rel kereta pada saat ada kereta lewat, akhirnya kan gitu. Ya itu pemikiran saya sendiri. Makanya orang merokok itu kadang kalau saya bilang ya, itu bisa memperpanjang umur. Kalau saya tadi kan yang gitu. Jadi bisa setuju. Memperpanjang, bisa memperpendek. Memperpendeknya dari mana? Iya, dari segi kesehatan tadi. Tapi kan ada orang di kampung yang ngerokok sampai umurnya sampai ratusan juga. Itu kan makanya saya bilang tadi banyak faktor. Dia olahraga. Mungkin orang-orang di kampung kan kebanyakan hidupnya bertani. Dengan bertani itu kan secara tidak langsung kan dia olahraga sebenarnya. Oh, kirain olahraga. Iya. Tadi sama halnya seperti kita ambil contoh lainnya. Orang kebanyakan makan nih. Kalau dia tidak diimbangi dengan olahraga, otomatis makanan yang dia makan
pembakarannya kurang kan. Nah, otomatis numpuk jadi kalori jadi lemak, akhirnya gemuk. Kayak saudara. Bukan juga. Ya taruhlah seperti saya contohnya ya. Coba kita bandingkan dengan orang-orang yang berprofesi, taruhlah seperti kuli bangunan, tukang bangunan itu kan, petani, itu kan makannya banyak juga. Iya. Pernah nggak lihat kuli bangunan, petani yang badannya gemuk, gendut kayak kita ini? Iya, padahal makannya ini ya. Karena seimbang makannya banyak, tapi pembakarannya juga sama seimbang, kan begitu. Siap dok. Iya. Jadi sebenarnya bukan kapasitas saya menjawab ini, bukan bidang saya seperti ini. Ini cocoknya ditanyakan kepada ahli gizi, dokter dan terusnya lah. kita sharing aja ya ini Mas. Sharing aja lah. Karena kita Pengetahuan. dibahas rokok, akhirnya kita masuk ke kesehatan. Kesehatan akhirnya bahas kalori, lemak, Iya. sampai penyakit. Kita Kok jadi bisa kemana-mana. sampai ke situ ya Oh, pembahasan tadi kita? bahas masa ini loh, Iya, masa susah dulu waktu. iya. Ya kan ini juga karena kita udah biasa lapar dulu ya. Iya, sudah terbiasa menahan lapar kan? Menahan lapar, akhirnya kita tuh kalau puasa kuat. Kuat. Semuanya kuat 2 hari, 2 malam kita nggak makan. Iya, Cuman betul. ngerokok aja biasa. Kalau puasa itu bisa ngerokok, bisa tahan 2 hari 2 malam. Yang bikin batal puasa kemarin itu kan bukan karena lapar, tapi karena pengen merokok. Makanya puasanya dibatalkan. Ya, gue bongkar masalah. Bukan saya. Siapa? Situ. Waktu itu kan sembunyi di rumah saya kan. Iya. Jadi, Tahulah ceritanya gitu. jadi bulan puasa nih, udah masuk asar. Tapi udah dari duhur sih udah nggak tahan nih kayaknya nih, pengen ngerokok. Akhirnya udah sholat asar, nunggu buka nggak kuat, bukanya rokok. Pas beduk maghrib, kita nggak makan apa-apa malah. Iya. Rokok. Jadi ya gitulah, tapi jangan dicontoh. Ini Jangan dicontoh. Ini kebiasaan nggak baik nih. Sekedar sharing pengalaman saja. Ya, udah. Buat generasi sekarang jangan seperti itu. Yang baik-baik dari kami dicontoh, yang buruk dibuang gitu. Ya, tinggalkan. Ini juga ya. Jadi sebenarnya intinya kita mau memotivasi lah teman-teman. Iya. Karena saya melihat dari anak buah saya ini sekarang udah sukses, walaupun dia jadi bos tapi tetap anak buah saya. Jadi bagi anak-anak buahnya saya mohon maaf ya. Ini saya jadi anak buah dulu di sini nih. Iya, kan sharing pengalaman aja kan ya. Nggak apa-apa. Sharing pengalaman. Jadi dia dulu ini guru les gitar saya privat. Jadi dia udah ngajar. Sekarang dia lebih jago. Apa? Iya. Jadi dulu dia tuh udah ngajarin saya gitar, dia yang punya gitar, saya pinjam gitar dibawa ke rumah. Pokoknya saya jadi bos lah. Iya. Jadi punya dia saya bawa, ilmunya saya ambil, barangnya saya bawa. Udah tadi tetap jadi anak buah saya. Iya. Kaku. Betapa bodohnya saya waktu itu ya. Iya. Karena Saya kalau- baru sadar sekarang. Saya dibodohi waktu itu. Iya. Jadi kalau nggak gitu dia nggak ngerokok, guys. Iya. Karena saya dulu masih sering beli rokok 2 keteng, 3 Iya. keteng. Dia kan nunggu. Dia kan modalnya modal paru-paru doang, kata Ato. Ada kan orang tuh modalnya modal korek. Dia modal paru-paru. Gak ada korek, gak ada rokok. Ngetok. Saya kita pakai prinsip ngetok tadi. Oh iya. Jadi kita dulu ada Itu ya. berapa? Ada banyak ini ya, banyak personil. Personel kita dulu. Iya, mangkal depan rumah saya waktu itu ya. Iya, kadang tuh Iya. kalau kita lagi banyak duit, kita lagi lagi ada orderan nih buat manggung. Iya. Terus kita dapat anggota manajernya yang lagi banyak duit kayak waktu itu kan. Iya, Kita iya. sempat juga nikmatin rokok. Sempatlah nikmati ya mirip-mirip seperti orang kaya lah waktu itu ya. Tapi pas kita udah proyeknya udah beres, ya udah kita jadi Iya. Jadi gelandangan lagi seperti biasa. Ya, seperti kehidupan sehari-hari. Iya, tapi dia tuh waktu awal mau sukses nih ya, dia ngilang. Jadi saya cari di kemana ternyata ketahuan, oh dia udah jadi ini di sini di situ. Jadi ya waktu itu mungkin ada kena kesibukannya, jadi nggak sempat pamit sama bosnya. Tapi ya saya mengerti lah, karena saya udah ketemu dia dan dia nggak berubah ya. Oke, saya ampuni. Kalau gitu saya door nih kan.
Iya, iya, iya. Siap, ampun. Terus dibully nih sama anggota-anggotanya komandan. Aman lah. Jadi Kita prinsipnya nyantai orangnya. Jadi berapa lama di sini? Udah mau balik ya ntar ya? Kira-kira nanti malam lah. Balik kembali ke tempat tugas di Papua. Nah itu. Jadi udah melalang buana, udah pernah ke kota besar juga. Saya sudah pernah di NTT. Di NTT itu 2 tempat. Di NTT itu selama 8 tahun. Di Flores 4 tahun. Di Alor 4 tahun. Setelah itu balik lagi ke Sulawesi. Sempat pulang kampung. Tepatnya di Kabupaten Sopeng. Tapi cuma sebentar. Hanya setahun lebih. Habis itu dilempar lagi ke timur, ke Papua sampai sekarang. Nah inilah konsekuensi abdi negara ya, seperti itu. Jadi mau nggak mau ya. Jadi katanya kalau SK-nya udah keluar, dia nggak nongol di sana pada saat tanggal efektifnya tuh, dia bakal dikena itu ya, ada sanksi. Karena kita dianggap mangkir kalau kita nggak ngikutin itu. Jadi mau nggak mau. Kalau terlepas dari kita punya usaha mau gimana, mau berusaha lagi buat balik ke kota asal ya, udah jalanin dulu yang. Jalanin dulu. Nikmati saja. Akhirnya dinikmati. Jadi keterusan malah nggak mau pindah nih. Nggak juga lah. Ya senyaman-nyamannya kita di rantau, tetap kita merindukan kampung halaman. Itu yang nggak bisa digantikan oleh apapun. Saya di NTT, di Papua, ya terus terang saja saya nyaman, betah. Cuma betah itu nggak bisa mengalahkan kerinduan dengan kampung halaman. Tetap ada keinginan untuk kembali ke kampung halaman. Untungnya karena dapat pasangan mungkin sekampung gitu ya, enggak juga ya? Enggak juga. Cuma syukurnya pasangan ini ya setia menemani ke manapun. Nah gimana kalau ditugaskan. Pasangannya Bang Unding ini mau mau pulang kampung juga? Maksa ada itu enggak? Untungnya enggak begitu dia. Dia ngikut. Enggak begitu. Jadi Bang Unding mau balik kampung tapi pasangannya tetap ngikut. Iya, tetap enggak ngikut. Maksain mau balik ke kampung halaman. Iya. Memang harus seperti Makanya itu. patut disyukuri dapat pasangan seperti itu. Ya, pasangan siapa? Ya pasangannya Bang Unding, bersyukurlah nih. Dipertahankan. Iya. Gitu kan, Mah? Iya. Ya jadi gini, Bang. Iya. Saya juga sih punya keinginan untuk balik kampung halaman. Cuman yang kita nggak tahu ya. Karena kalau usia-usia seperti kita ini bisa dianggap masih produktif ya. Iya. Jadi setengah kita produktif lah. Setengah produktif. Jadi kita tuh udah dipindahin. Anggap nih balik kampung halaman. Udah nyaman nih. Udah bahagia gitu kan. Iya. Dipindahin lagi itu kan malah lebih menyakitkan, Bang. Iya juga. Jadi kalau saya sih mumpung masih suasana hati kita masih seperti ini, belum pernah merasakan bahagia banget kayak dipindahin ke kampung halaman, ya mending nggak usah dulu dah. Iya. Daripada nanti dipindahin kita udah senang, bahagia, dipindahin lagi. Kan lebih berat lagi kan. Sama kan seperti luka tuh disayat-sayat gitu kan. Habis luka kering, disayat lagi gitu. Disayat lagi, iya. Jadi nggak mau pulang. Ya, pulang sih iya, tetap ada keinginan pulang. Tapi maunya pulang nggak pindah-pindah lagi gitu. Iya, tetap. Ya udah Tentu berhenti. pasti manusiawi lah itu. Tentu setiap orang pengen pengen bahagia ya. Dan kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika perasaan tenang. Perasaan tenang itu umumnya ya bisa kita dapatkan ketika kita tidak jauh dari kampung halaman, kan begitu. Meskipun begitu, bukan berarti kita menolak untuk ditempatkan dimanapun, tidak begitu. Ya sudah konsekuensi sebagai aparatur negara, abdi masyarakat ya seperti itu. Ya harus terima. Dan saya selama ini menjalani kok, tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa bosan, merasa jenuh. Dijalani saja, dinikmati saja. Tapi harapan untuk itu tetap ada, gitu loh. Harapan untuk bisa dekat dengan kampung halaman tentu tetap ada. Ketika harapan itu nggak tercapai, Nggak apa-apa.
Oh, berarti ikhlas tolongnya nih. Iya. Berarti yang perlu kita tanam. Kalau kita jadi sudah menjadi apa namanya aparatur negara, ndak ada namanya ikhlas ndak ikhlas. Ya apapun ya harus terima. Demi dapur ngebul. Nah, salah satunya itu. Oke Bang, jadi kembali nih ke masalah mutasi, rotasi. Iya, promosi. Ya jangan demosi lah. Oh. Emosi aja, emosi. Itu gimana? Alhamdulillah ya, jangan sampai demosi ya. Jadi Iya. itu gimana anak-anak pindahan dibawa semua? Ya, untungnya anak-anak mungkin itulah maha adilnya Tuhan ya. Kita dikaruniai anak menyesuaikan dengan kondisi kita. Maksudnya? Alhamdulillah anak-anak ini bisa menyesuaikan diri dimanapun kita. Sekolah gimana? Iya, sekolah lancar, dia bisa bergaul dengan teman-temannya. Berarti pindah sekolah lagi ikut. Iya, gitu. Saya merasakan di situ, oh di sinilah, mungkin di sinilah letak maha adilnya Tuhan di sini. Kita diberi pasangan, diberi keturunan yang bisa menyesuaikan diri dengan kondisi kita. Gitu. Jadi kemanapun itu enggak, ya wajar sih. Terkadang ada kendala, ada masalah, tapi semua bisa dilalui. Berjalan lancar, normal kembali seperti yang kita harapkan. Iya. Jadi kayak nggak ada bedanya aja ya. Jadi ada di tempat yang satu, mutasi ke tempat yang satu itu tetap aja sama suasana dan kondisi-kondisi. Sama saja. Yang diisi juga oleh masyarakat biasa juga sama seperti di kampung halaman kita sama aja. Cuma ya budaya, kebiasaan daerah setempat kita justru kita jadi banyak mendapat kaya ilmu, kaya wawasan gitu. Kayak apa ya? Kayak kultur. Ya, kultur bukan kaya raya ya, bukan. Ya, kaya pengetahuan lah begitu. Wawasan kita jadi bertambah. Merendah kali ini. Bukan kaya raya. Seperti itu. Iya. Jadi nggak kaya raya ini? Enggak lah. Belum. Sedikit lagi. Masih jauh. Iya. Kalau manusia kan ukuran kaya kan selalu masih jauh ya. Jadi ya, kamu ngerti lah. Enggak lah. Ini dia ngisi podcast, bukan saya yang bayar loh. Dia yang bayar saya. Saking kayanya dia nih. Bayar pakai rokok sebungkus. Jadi, iya. Ya tapi ya sayang banget ya karena mungkin sebentar lagi akan berangkat ke bandara ya. Udah jam berapa? Sekarang sudah jam. Oke. Iya. Jadi kita sambil ngopi aja dulu ya. Kita juga belum lounge ya. Ya. Jadi kalau nggak pakai lounge mungkin kita sampai dia mau berangkat baru kita cut. Tapi karena dia mau lounge dulu, takut dia kena penyakit mah karena dari dulu dia udah akut, sering kelaparan jadi lambung sudah mulai berontak ini lambung. Nah itu dia, itu kode itu buat saya. Saya dari tadi sini belum dikasih makan, cuma cemilan itu apa tadi? Takutnya kalau saya kasih makan dia ngantuk karena kebiasaannya dulu dia gitu, habis makan tidur. Takutnya ketinggalan pesawat ya? Iya, takutnya kalau kita kasih makan cepat dia ketiduran sampai ketinggalan pesawat gitu kan. Jadi memang kita nggak kasih makan sengaja biar dia kuat. Ntar kalorinya banyak. Iya. Terus dia tidur. Terus yang disalahin. Iya. Jadi oke, sampai di sini ya. Bincang-bincang kita. Salam buat teman-teman. Oke, siap. Salam juga buat teman-teman, buat keluarga. Semoga sukses selalu, sehat walafiat. Sama-sama, ya. Jadi demikian bincang kita santai dengan Bang Unding. Siap. Jadi saya mohon maaf kalau memang ada salah kata dalam perbincangan pada siang hari ini. Kalaupun mungkin ada yang baik-baiknya silahkan teman-teman buat jadikan pelajaran. Karena ini sebenarnya tadi kita mau memotivasi sih, tapi jadinya arahnya kemana-mana. Tapi nggak apa-apa. Jadinya nganggur tadi ya. Gak apa-apa, nanti kita lanjutkan di webinar aja. Oke. Buat motivasinya kita undang beberapa teman-teman. Untuk sekarang kita ya nggak apa-apa lah, kita kocak dulu. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.